Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pendidikan karakter dengan dosen pengampu Ibu Siti Anissa, WST MSI dengan judul Tanggung Jawab yang Hilang, di mana analisis kasus freerider dan strategi penguatan karakter di lingkungan akademi. Di sini kami beranggotakan kelompok, yaitu saya sendiri, Deviana Rafika Sugiyarti, dan teman saya, Saya Zelika. Dan saya Helena Theodora. Untuk di slide pertama ini kita akan membahas krisis karakter di perguruan tinggi, di mana fenomena freerider atau penumpang gelap, yaitu oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya. Untuk poin pertama ini ada dasar pendidikan, di mana pendidikan harus berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya dan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kematangan moral atau etika. Untuk poin kedua ini ada isu krusial, di mana krisis karakter masih menjadi isu krusial yang mengancam integritas lingkungan pendidikan. Krisis ini bermanifestasi dalam kurangnya rasa tanggung jawab dan etos kerja. Untuk poin ketiga ini fokus ke masalah, di mana indikator nyata erosi nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab di kalangan mahasiswa, serta merusak prinsip integritas akademik dan memicu konflik internal. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada 3 poin perspektif Thomas Lickogna mengenai gagalnya karakter. Nah, kita akan membahas satu-satu ya, mulai dari knowing dulu. Nah, knowing atau pengetahuan moral, jadi di sini mahasiswa tahu bahwa mengambil nilai tanpa usaha itu bentuk ketidakjujuran. Pengetahuan tidak cukup kuat untuk mengalahkan kepentingan pribadi. Nah, lalu ada feeling, perasaan moral, yaitu kemampuan untuk merasakan dampak tindakan pada orang lain. Tetapi di sini pelaku tidak bisa merasakan empati, rasa bersalah, ataupun ketidaknyamanan. Dan yang terakhir ada action, jadi atau tindakan moral. Jadi di sini adanya kemampuan dan kemampuan untuk melakukan apa yang benar, tapi pelaku tidak memiliki kemauan dan disiplin untuk menyelesaikan bagian tugas mereka. Nah, dari gagal moral tersebut, kita memiliki strategi atau kunci membangun akuntabilitas melalui sistem. Di sini kita lihat dari mekanismenya terdapat 3 poin ya. Yang pertama adalah poin proses, yang kedua keadilan, dan yang terakhir adalah hasil. Di mana proses tersebut, setiap anggota tim harus memiliki sikap jujur dalam menilai kontribusi rekannya. Dan juga dari dilihat keadilan, bobot penilaian individu berkisar dari 20-30% ditentukan oleh rata-rata penilaian dari rekan-rekan timnya. Dan yang terakhir adalah hasil, nilai yang benar-benar merefleksikan usaha tiap individu meniadakan keuntungan bagi freerider atau yang tidak ikut kontribusi di dalam pembuatan tugas tersebut. Selanjutnya adalah langkah preventif. Dengan fakta integritas atau kontrak kerja kelompok mendefinisikan peran, deadline internal, dan konsekuensi bagi yang gagal memenuhi komitmen atau freerider tersebut. Selain dari strategi kunci tersebut, kita juga memiliki strategi preventif dan penguatan individu, di mana kita di sini melihat dari 2 sisi, dari peran dosen dan juga peran individu atau kita sebagai mahasiswa. Kita lihat dari peran dosen, yaitu upaya preventif dan kuratif dosen. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah integrasi etika. Di sini membahas bahaya freeriding sebagai bentuk ketidakjujuran. Dan yang kedua adalah monitoring, di mana dosen mewajibkan logbook kontribusi mingguan atau progres tiap report yang mereka sudah lakukan. Dan yang terakhir adalah kuratif. Dosen memberikan sanksi berupa tugas refleksi, edukatif, dan juga konseling kepada mahasiswanya atau di tiap individunya. Dan kita lihat dari peran individu, di mana harus adanya penguatan karakter bagi tiap individu atau mahasiswa. Terdapat 2 poin, yang pertama adalah kompetensi untuk meningkatkan manajemen waktu dan juga disiplin diri untuk mahasiswa dapat meningkatkan tiap soft skill mereka. Dan juga hasilnya untuk memperkuat moral action agar tidak bertindak sesuai nilai saja. Nah,
Yang dapat kami simpulkan dari analisis kasus Free Rider ini adalah studi kasus krisis karakter yang menyoroti rapuhnya nilai tanggung jawab dan integritas di perguruan tinggi. Berdasarkan teori Likona, kegagalan ini disebabkan oleh lemahnya moral action dan juga moral feeling. Masalah ini jadi makin parah karena sistem penilaian kampus tidak adil karena mensamaratakan nilai kelompok sehingga free riding menjadi permisif karena pelakunya tidak menanggung konsekuensi. Nah, solusi strategis utamanya yang harus dilakukan adalah merombak sistem penilaian dengan mewajibkan peer assessment. Penilaian sejawat ini memastikan nilai yang didapat benar-benar merefleksikan kontribusi individu sehingga menumbuhkan akuntabilitas, integritas, dan karakter yang kuat di kalangan mahasiswa. Untuk selanjutnya, di sini ada refleksi atau call to action, di mana refleksi ini menyimpulkan bahwa krisis integritas berakar pada numpang nama. Pelajaran utamanya adalah karakter memerlukan tindakan moral atau kedisiplinan dan empati. Komitmen ke depan adalah menegakkan keadilan melalui peer assessment wajib, menjadikan kejujuran di kampus sebagai modal utama untuk dunia kerja. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kita juga mengutip untuk kata akhir yaitu menurut Thomas Likona tentang karakter yang baik, terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik, serta membiasakan diri dalam hal-hal yang baik, dalam cara berpikir dan juga tindakan. Oke, so itu saja yang dapat kami presentasikan dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Terima kasih, Le.